Ya janin ini, janin. Apa yang dititip? Janin, Pak. Janin itu Janin dari mana? Lah, janin ini dari Tuhan. Janin dari mana? Ya dari Tuhan, Pak. Dari mana? Pabrik mana emang bisa nyiptain janin? Dari Yang Tuhan. bisa nyiptain janin Tuhan. Dari Tuhan kan? Oke. Dari Masih Tuhan saya, kamu bilang saya, kan? Aku pun, Pak. Aku pun dari Tuhan. Oke. Tata dari Tuhan. Roh Kudus nitip ke kandungan Maria. Kamu yang bilang tadi loh. Baca, Roh Kudus nitip menghamili Maria gitu. Maria nitip anak gitu. Terus yang ngelahirin Roh Kudus lagi, Ustaz. Bukan Ada Maria. cerita menghamili, tetapi dia dipakai. Dipakai Gimana? gimana? Udah dijelaskan masih mut. Dipakai untuk hamil toh? Kalian mengatakan ngintip. Apa yang ditip? Janin. Janin dari mana? Dari Tuhan. Lo semua janin dari Tuhan, Pak. Adakah manusia yang dititip oleh Allah itu kepada manusia? Tidak ada. Secara di situ. Emang ada orang bisa? Rohnya manusia semuanya dari Tuhan. Iya. Nggak ada, Pak. Orang yang itu bisa beda. buat janin hidup. Yang Nggak saya ada. tanya itu janin dari Tuhan. Adakah di manusia di sejarah di dunia ini ada janin Tuhan diletakkan kepada perempuan? Janin Tuhan. Ada enggak? Janin Tuhan. Janin Janin yang diciptaan, Tuhan, oke. yang diciptain oleh Tuhan salah. Adakah secara manusia yang diciptakan janin dari Tuhan kepada perempuan? Janinnya Tuhan ada pada Ada. Maria gitu. Hah? Loh, yang kalian yang ngomong tadi Loh, kayak mana sih, janin Pak? dari Enggak. Tuhan. Kalau kami ngomong semua manusia itu ciptaannya Tuhan, dari Tuhan gitu loh. Itu maksudku. Dari mana manusia ini kalau bukan dari Tuhan? Ayo. Manusia itu berasal dari debu, diciptakan dari debu tanah. Beda dari Roh Kudus. Hah? Manusia diciptain dari debu. Dari apapun, Pak. Itu Adam Lalu itu. kamu Loh, iya. Manusia diciptain dari debu tanah. Iya, Adam diciptain dari debu tanah. Emang cuma dari debu tanah doang, Pak? Bapak dari debu mana, Pak? Sempitan mana, Pak, yang dijadikan Tuhan oleh... Lalu kamu diciptakan ini dari mana? Bukan dari kandungan Roh Kudus. Kita dari ini debu tanah. Oh, Bapak dari debu tanah. Tanah apa, Pak? Tanah Sengketa. Sabar, Pak. Nggak ada Nah manusia itu sekarang kalian dari selalu tanah. meleceh di situ. Enggak, aku udah ngeleceh, diciptakan dari Pak. tanah. Maksudnya gini. Apa? Tuhan itu bisa menciptakan apapun dari apapun. Gitu loh, Pak, maksudku, Pak. Loh, manusia itu diciptakan dari tanah yang sudah ada data Iya, dulu. Jangan pakai Adam, iya. asumsi dulu yang sudah Adam, ada data. iya. Tapi Bapak kan enggak. Loh, kamu itu diciptakan dari mana? Dari orang tua, Dari mana? Pak. Orang tua, usaha orang tua yang bisa Orang menjadikan tuamu berasal saya. dari mana? Nenek Kalau moyangmu dari mana? Cakrawala diciptakan dari apa oleh Tuhan? Ayo, cakrawala terang itu diciptakan dari apa? Dari dia. Dari Gimana dia, dari jadi Tuhan jadi. Nah, makanya kalian tidak menerima firman Yohanes 1:14 itu kalian tidak menerima. Makanya saya tanya, yang lahir dari kandungan itu siapa? Kalian memaksakan dari makhluk. kandungan Maria, dilahirkan dari Maria. Bagaimana Maria lahir tanpa laki-laki? Bisa, Kan, Pak. kan atas kuasa Tuhan. Sama seperti bagaimana Allah menciptakan cakrawala. Ya cukup berfirman. Jadi Adakah? Saya tanya, sejarah manusia di dunia ini, adakah manusia seperti itu yang terjadi pada Maria? Loh, ya tidak Ada nggak? masalah terus ketika Yesus Kok itu tidak lahir, masalah? siapa Kenapa dirinya? tidak masalah? Oke, sekarang. Terus Yesus ketika lahir besar, siapa dirinya? Tuhan atau bukan? Jangan bawa kebesarannya dulu, lahirnya dulu dituntas dulu. Kalau lahirnya sama seperti Elizabeth. Kalau Elizabeth lahir, padahal dia mandul, tapi dia melahirkan punya anak. Elizabeth itu punya suami. Ya tapi bagaimana caranya Allah memberi anak? Kan mengutus malaikat kan? Ayo. Sudah beda, makanya saya bilang tadi. kalian itu tidak. Ini tak kasih tahu kamu gini. Maria dengan Elizabeth sama-sama atas kuasa Allah. Di mana kuasanya? Pertama,
Elizabeth ini mandul. Mana datanya? Lukas 1 ayat 7. Maka Tuhan memberi anak walaupun dia mandul. Maria mustahil punya anak karena dia perawan. Mana datanya? Lukas 1:27. Lalu bagaimana caranya Elizabeth punya anak? Ya Allah mengutus malaikat dulu untuk memberitahu. Ada suaminya. Lukas 1 ayat 11. Begitu juga Maria, Allah mengutus malaikat dulu untuk memberi anak. Lukas 1:26. Sama Maria dengan Elizabeth ini, sama-sama mustahil punya anak, sama-sama diutus malaikat untuk memberi anak. Memberi kabar bahwa mereka berdua ini akan punya anak. Gitu ceritanya. Dan dua-duanya dipenuhi Roh Kudus. Kalau Elizabeth, Lukas 1 ayat 15. Kalau Yesus, Lukas 1:35. Jadi sama-sama ada punya anak, mustahil punya anak, diberi. Yang kedua, sama-sama diutus malaikat dulu untuk memberitahu. Yang ketiga, sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Itu pakai data itu. Pakai data itu. Elizabeth mandul itu karena suaminya. Oke. Maria mandul itu dari mana? Dua-duanya mustahil punya anak. Mana mungkin? Jangan paksakan secara logika. Elizabeth mustahil punya anak karena mandul. Maria mustahil punya anak, dia perawan. Tapi Allah kuasa memberi anak. Bagaimana caranya Allah memberi anak? Mengutus malaikat dulu untuk memberitahu. Ya, datanya di mana? Kalau mengutus malaikat dulu, kalau ke Elizabeth, Lukas 1 ayat 11. Kalau ke Maria, Lukas 1:26. Maka bayi yang lahir ini dari Elizabeth atau Maria sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Kalau kepada Elizabeth, Lukas 1:15. Kepada Maria, Lukas 1:35. Gitu loh datanya. Bantah, belum bisa bantah, Bang. Abang selalu mutar Gini loh. ya, Elizabeth Grisman. mandul itu karena ada suaminya. Nah jelas. Itu, lalu dengerin dulu Grisman. apa yang ku dengerin? Dengerin, Kalian selalu aku ngomong muter-muter. Siap. Ya udah. Aku simple doang. Orang mandul bisa punya anak enggak? Betul, ada suaminya. Aku tanya, orang mandul bisa punya anak enggak? Bisa. Kalau bisa buat anak, kenapa dikatakan mandul? Aneh. Dia mandul itu karena dari mana dulu? Loh, aku tanya, ini mandul bisa buat anak enggak kalau mandul? Mandul itu yang buat itu dari suaminya. Loh, kalau Contoh bisa Elizabeth. buat kagak mandul namanya, Grisman. Hai, udah intinya kalian di sini nampak gak bisa bantah. Lah, makanya apanya udah bisa jangan bantah? paksakan Sabar dulu. argumen kalian bahwa Arti Yesus mandul. firman, Mandul adalah Bapak apa? firman. Coba. Itu Mandul adalah semua logikan kalian itu. Oke, sekarang adu data ya. Menurut Yesus ini menerima firman atau firman jadi manusia menurut Yesus? Ayo. Jelaskan dulu ini bagaimana kamu mengaku dia Tuhan dari kandungan roh. Tuntas itu. Yesus sekarang ya, menurut Yesus pengakuan Kamu Yesus dulu. dirinya firman jadi manusia atau manusia menerima firman, ya kan? Akui dulu, dia Tuhan dulu. Nah, udah usah takut. Kalau kamu paham Bible, Kenapa? silakan Kenapa? jawab. Bisa jawab apa enggak? Kenapa takut jawab itu? Oke, sekarang kalau memang kamu tidak takut, saya menguasai Bible saya. Nah, menurut Yesus ini firman jadi manusia atau manusia yang menerima firman? Silakan jawab dulu. Ayo. Aja kamu sok-sok tahu. Udah silakan. Kalau kamu memang tahu, coba pengakuan Yesus sekarang. Dia menerima firman atau firman jadi dirinya? Silakan pakai data. Jangan di mute. Udah, silakan Kalau jawab. berani, jangan di mute. Ya udah, silakan jawab. Makanya jangan di mute. Jangan kalau Ya, berani silakan diskusi. jawab. Ya, Hanya silakan. paling kamu di mute aja. Iya, silakan. Udah di mute, udah yuk. Hanya sepotong-potong aku ngomong udah di Iya, mute. silakan. Udah di mute, udah yuk, coba. Haha, nanti di mute lagi nanti kalau aku Enggak, udah kalau kamu ketahuan. jawab udah.
Iya, akui dulu. Aku dulu. Silakan. Kalau tidak mau di mute kamu jawab. Menurut Yesus, Yesus ini firman jadi manusia atau manusia yang menerima firman? Silakan. Nanti dulu itu akui dulu kelahirannya dulu. Mau jawab atau tidak ini? Gimana? Dulu, akui. Iya saya Akui akui dulu. bahwa saya akui Yesus bawa Maria dengan Elizabeth sama-sama dipenuhi. Beda. Ya udah sekarang menurut Yesus, Yesus Akui itu firman jadi manusia atau manusia Kalau menerima kamu firman? akui, baru kamu Saya sudah akui bahwa Yesus dengan Elizabeth dengan Maria sama. beda. Sama-sama mustahil punya anak. Beda. Nah, silakan. Sekarang pertanyaannya, menurut Yesus, Yesus ini manusia menerima firman atau firman jadi manusia? Silakan. Akui dulu, baru Ya, takut dia, tidak paham Bible ya. akui dulu. Tak buat mainan kamu. Gini. Kamu mute. Saya udah bilang, kalau Oten naik ke komandan saya, ya, tak buat mainan pakai Bible. Nah, sekarang saya mau nanya, bisa jawab? Mau bisa jawab nggak nanya? Aku jawab. Loh, Aku jawab. aku kalau pakai data. Coba pakai data. Coba kamu pakai data. Coba. Aku udah sadar tadi saya udah pakai data. Apa yang harus aku akui? Apa yang harus aku akui? Hah? Yang Ayo. kandungan itu siapa? Yang dikandung Maria. Yesus. Yesus siapa dia? Dari Manusia. kandungan dari mana? Manusia. Anak manusia dia. Pakai data ya. Menurut Dari kamu siapa kandungan, Yesus? dari kandungan Oke, enggak. Sekarang menurut kamu dari siapa mana Yesus? itu data? Dari kandungan dari mana itu? Oke, kan yang dilahirkan Yesus. Oke, sekarang siapa itu Yesus? Anak manusia. Mana datanya? Markus 10 45. Kandungan Markus dari 17 ayat 22. dari mana? Matius 18 ayat 11. Matius 19 28. Yesus anak manusia. Nah, kabur dia. Lah, kemana Ustaz? Kabur dia, ada punya data. Oke, Jimmy, selamat malam. Iya, selamat malam. Agama apa Pak Jimmy? Mal. Siapa? Pak Jimmy agama apa Pak Jimmy? Ya, saya Kristen. Siap, Ya. mantap. Oke, baik malam. Mau berdiskusi atau mau bertanya saja Pak Jimmy? Ya, boleh. Diskusi bertanya juga boleh. Oke, siap. Kita tanpa penghujatan, kita edukasi bersama. Silakan Pak Jimmy kalau mau bertanya, silakan bertanya tentang Islam. Kalau Pak Jimmy mau berdiskusi, silahkan pilih tema atau mengambil tema yang sudah ada. Silahkan Bapak. Oke, baik. Ya, saya menjawab dulu apa yang disampaikan oleh Pak Matastila ya. Yesus itu firman, dan firman itu adalah Yesus. Dalilnya Yohanes 1 ayat 13. 14 kali Pak. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Bukan 13 Pak ya. Itulah adanya. Firman Waduh, itu apa telah saya, menjadi Pak? manusia dan Iya, iya. itulah Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus. Yesus itu firman dan firman itu Yesus. Jelas, Pak? Oke, sekarang firman itu apa sih Pak? Firman itu? Coba pakai data coba. Sekarang kita adu data ya. Apa itu firman? Firman itu Allah. Pada mulanya Di mana adalah datanya? firman, dan firman Ya, di itu mana bersama-sama datanya? dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, kalau firman itu Allah, berarti Yesus itu Allah. Ya, Yesus itu Allah. Oke, sekarang Yesus dan Allah lebih tinggi mana? Yesus dan Allah, Yesus adalah Allah dan Allah di dalam Yesus. Ya, lebih tinggi mana Yesus dengan Bapa Allah itu? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, lebih tinggi mana Yesus dengan Bapa? Ketiganya Esa yang diimani Lebih dalam tinggi, yang Yesus. saya tanya lebih tinggi mana Yesus dengan Bapa? Ketiganya adalah satu. Yang lebih tinggi Saya dan adalah hanya satu, lebih tinggi mana?
Yang lebih tingginya adalah satu, Yesus Kristus. Di dalam Di mana Allah, datanya? Bapa, Yesus dan Anak, Bapa lebih tinggi Yesus. Itu di mana datanya? ya. Di mana datanya Yesus lebih tinggi dari Bapa? Silakan. Ingat, bahaya saya menguasai Bible loh ya. Iya. Lanjut, Setiap lanjut. saya bertanya itu saya punya data. Hmm. Nah sekarang di mana Yesus lebih tinggi daripada Bapa? Karena saya punya data Bapa lebih tinggi kata Yesus daripada Yesus. Ya, gini ya, saya sampaikan ulang ya. Di dalam imannya orang Kristen yang dikenal dengan Tritunggal ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa ini disembah di dalam satu nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tiga Allah di dalam satu nama Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya nanya satu-satu. Bapa itu sebagai apa menurut Yesus? Bapa itu adalah Allah. Tuhan langit dan bumi enggak Bapa itu? Dia Tuhan langit dan bumi. Oke, Yesus sendiri sebagai apa menurut Yesus? Yesus, dia adalah datang dari Allah dan dia adalah Enggak, Allah. menurut Yesus sendiri ngaku sebagai apa? Sekiranya kamu melihat aku bahwa kamu telah mengenal aku dan Saya aku nanya adalah itu, yang saya tanya, kalau Bapa itu Tuhan langit dan bumi, Yesus sendiri sebagai apa? gini Pak. Saya Ya, jelaskan kok gini? dulu ya untuk Tritunggal nih. Saya jelaskan dulu. Untuk Tritunggal nih, Bapak harus ngerti ya. Ya, gini. Di dalam konteks kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus itu Di mana datang dari datanya? Allah. Ya di mana datanya itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Oke, saya tanya satu-satu. Atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Coba satu-satu. Bapak sebagai apa? gini Pak. Kok gini? Gini, ngerti dulu. Tiga Allah di dalam satu Tuhan. Bapa, Di mana Anak, dan datanya? Roh. Tiga Allah dalam satu Tuhan itu di mana datanya? Pergilah, Loh, ya, dengar saya. jangan ya. itu Ya, lagi. itu Kalau saya gini, cerita. kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, kok atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Bapak sebagai apa Yesus? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Anak sebagai apa? Sebagai utusannya Bapa. Yohanes 5:37. Kan gitu. Bukan sebagai Tuhan juga. Bukan. Sebagai utusannya Bapa. Nah sekarang, apa tugasnya utusan? Coba pakai data. Apa tugasnya utusan? Ya, tugas utusan ya untuk menyampaikan berita tentang kabar keselamatan. Berarti bukan Tuhan utusan itu kan? Yesus adalah Tuhan yang datang dari Allah. Utusan itu Dia Tuhan adalah juga. Tuhan yang datang dari Allah. Karena begitu Oke, di mana? Di mana datanya? ini, Yesus utusan, dia adalah Tuhan dari Allah. Itu di mana datanya? Yohanes 3:16. Ya? Coba gimana bacanya? Coba gimana bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anaknya bukan Tuhan kan? Anak Allah itu Tuhan apa bukan? Kan anak Allah banyak, anak Allah itu bukan hanya Yesus. Orang yang bawa damai disebut anak Allah, Salomo disebut anak Allah, orang dibimbing Roh Allah disebut anak Allah, Seriwil disebut anak Allah. Anak Allah itu banyak, bukan hanya Yesus. Gini Pak, iya oke. Gimana? Saya paham. Gimana? Sekarang kita mengacu lagi pada perkataan Tuhan Yesus lah. Ketika Apa? pada saat murid-murid ingin untuk melihat Bapa, Tuhan tunjukkanlah kepada kami Bapa yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka? Sekiranya kamu melihat aku bahwa kamu telah melihat Bapakku. Karena aku di dalam Bapa Oke, dan Bapa di dalam Bapak aku. itu roh apa punya fisik? Gimana? Bapak itu roh atau punya fisik dia? Bapa itu Allah dan Allah itu roh dan roh itu firman itu sendiri. Dan Di firman mana itu datanya itu? Coba. sendiri. Kita buka ya. Ya, silakan. Bapak itu adalah roh, roh itu adalah apa? Coba gimana? Gak pernah saya menemukan data kayak gitu itu. Mari kita ya coba kita buka di Kejadian ya untuk mengerti Tritunggal ini apa? Kita mengerti Nah, Tritunggal. silakan. Ya. Untuk mengetahui yang pertama Allah yang sebenarnya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kan Allah. Nah, di situ juga ada roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Itu roh. Berarti Allah itu roh punya roh Kita gitu. terang. Oke, Ya. kalau Allah itu kan roh. Lalu rohnya Allah, roh punya roh gitu.
Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Loh, gimana sih? Katanya Allah itu roh Allah melayang-layang. Berarti roh punya roh gitu. Dengar Nah, gimana? baik-baik. Bapak coba buka. Nah, Buka di iya kan Kejadian gini. untuk kriteria. Allah itu kan roh kan Allah. Terus roh Allah melayang-layang. Berarti roh punya roh gitu. Roh Allah itu adalah Allah sendiri kan? Nah terus? Roh Allah untuk Loh, Tritunggalnya. katanya Allah itu punya roh enggak? Allah itu roh itu sendiri dan Nah, roh Allah terus? itu adalah Allah sendiri. Terus kalau Allah itu roh, bagaimana terus? Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Nah, di situ kan ada peranannya 3 di situ. Gimana? Apa 3 itu? Apa saja 3 itu? Roh Allah Terus? melayang-layang itu Terus? Allah. Roh Allah. Nah, Roh di situ Allah. Di situ kan juga adalah firman. Firman itu adalah Yesus sendiri dan disampaikan dari Loh, Yohanes. di mana itu di situ Yesus itu firman itu? Firman itu yang telah menjadi manusia, itulah Yesus. Loh, firman jadi manusia. Iya, Yohanes 1 ayat 14. Nah terus, bagaimana? Berarti firman dengan Allah itu sosok yang berbeda gitu. Firman itu Ada roh, ada Allah, ada firman gitu. Allah itu adalah satu di dalam roh. Aduh. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam satu nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1:14. Ya coba pakai data sekarang. Allah, roh, anak itu ada di dalam satu sosok. Itu di mana datanya? Bapak ini belum ngerti. Bapak ini ngerti. Nah, kamu ngerti gimana? Ngerti dulu. Coba Apa yang harus saya ngerti? Kejadian 1. Nah, di situ kan adalah Allah. Roh Allah. Allah terus. Allah itu, di dalam Allah itu kan ada Bapa, Anak, Ada dan Bapa. Roh Kudus. Di situ dalam juga Allah ada firman. Bapa. Dan firman itu, Enggak. itu Yesus Bagaimana sendiri. barusan? Di dalam Allah ada Bapa. Gimana maksudnya? Bapa itu Allah, Bapa itu Allah, dan Allah itu firman, dan firman itu Yesus, dan roh itu adalah Allah. 3 Allah yang kita kenal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gimana ya? Coba lagi coba. Bapa adalah Allah, Allah adalah roh, roh adalah firman. Gimana maksudnya? Ya Allah Tritunggal. Loh, enggak, coba. Tritunggal itu gimana sih? Kan Allah bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Allah, kan gitu kan, bukan Bapa, kan beda-beda kan di situ. Ya, saya jelaskan ya baik-baik ya Pak. Ya, Ya, coba. dalam iman orang Kristen ya dikenal Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus itu datang dari Allah itu sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kejadian 1. Loh, kalau cuma berasal dari Allah kan semua manusia kan berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Itu bukan hanya Yesus. Ini Tritunggal Pak. Ini Tritunggal. Kita harus mengerti konteks dalam Tritunggal Oke, kealahan. sekarang gini aja, gini. Yesus ketika diutus memperkenalkan Tuhan itu Tritunggal atau Esa. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita itu Tritunggal. Ada nggak Yesus mengajarkan kayak gitu? Tuhan itu Esa. Siapa? Siapa Tuhan yang Esa itu siapa? Pada saat kebangkitannya dan perintah untuk Enggak. menyatakan Tuhan yang satu Esa satu-satunya itu siapa menurut Yesus? Allah itu sendiri. Allah sendiri kan? Nah, Iya. berarti Yesus sendiri apa pengakuannya? Sebagai apa Pak Yesus itu? Allah itu sendiri. Hah? Dia datang dari Allah dan Allah itu sendiri. Ya coba pakai ucapan Yesus coba. Di mana dia mengatakan seperti itu? Sekiranya kamu mengenal aku, maka kamu telah melihat Bapakku. Karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, jadi menurut Yesus Allah itu ada di mana? Allah Bapa itu. Menurut Yesus Allah itu di mana? Itu pertanyaan gimana itu? Bapak lari jauh itu. Loh, Apakah ada ini yang pertanyaan saya Yesus tahu Allah itu Yesus di mana? mengatakan oleh Bapakku yang di langit, yang di surga katanya, langit. Benar nggak?
Iya kan, saya jawab apa yang dikatakan Ya Bapak berarti tadi. coba saya nanya, menurut Yesus Allah Bapa itu ada di mana? Sekiranya kamu melihat Bapakku, maka Lah iya, kamu- Bapaknya ada di mana Bapaknya? sekiranya kamu melihat aku, kamu telah melihat Nah, Bapakku. yang saya Karena aku tanya, di dalam lalu Bapa Bapaknya dan itu Bapa ada di dalam mana aku. menurut Yesus? Gimana? Jaringan, gimana? Iya, melihat aku melihat Bapa. Bapa itu ada di mana menurut Yesus? Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Loh, kata Yesus ada di langit Bapaknya. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bunyinya gimana tuh? Coba baca saya ini. Kalau ada dua orang meminta sesuatu, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Atau kalau ada dua, jangan kamu menyebut Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapakmu, dialah yang di langit. Jadi Bapa ada di langit, kata dia, orang non. Ya. Di dalam perkataan Tuhan Yesus untuk bagaimana mengajarkan tentang Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang Bapa. Iya, berarti ada di mana Bapa itu menurut Yesus? Ya, Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Loh, Karena tadi Yesus dan Bapa tadi adalah katanya satu. ada di langit, kata Yesus. Gini Pak, Mana yang benar? Kata Yesus, Bapa itu ada di surga, di langit. gini Pak. Jangan Gimana, kita gimana? lari jauh dulu. Kita Gimana? ya, dalam konteksnya gini. Di dalam pekerjaan Allah tidak bisa diselami oleh manusia. Kita buka dalilnya. Silakan buka. Pengkhotbah 8 ayat 17. Apa? Saya maksud. Ya. Coba Bapak kita baca ya. Pengkhotbah 8 Coba ayat baca. 17. Kenapa? Di dalam karya penyelamatan dan pekerjaan Allah itu tidak bisa diselami oleh manusia. Termasuk seluruh umat manusia di atas bumi ini. Termasuk Bapak dan juga saya. Pengkhotbah 8 ayat 17. Terus apa maksudnya? Jadi pekerjaan Allah tidak bisa diselami oleh manusia. Di dalam karya Tritunggal, bahwa Yesus itu datang dari Allah, sebelum ia datang, telah dinubuatkan oleh para nabi. Berarti tugasnya Yesus itu diutus itu apa? Untuk apa? Yang pertama, untuk Apa? menjalankan misi Allah, Apa misinya? mati dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Enggak. Apa misinya apa? Pertama, misinya apa pertama? Mengajarkan kebenaran tentang Allah. Siapa itu Allah sebenarnya? Allah Oke, adalah satu-satunya sekarang pribadi yang siapa harus Allah itu disembah. sebenarnya menurut Yesus? Allah itu roh dan roh itu firman dan firman itu Yesus itu Di sendiri. mana datanya? Coba, di mana datanya? Yesus mengajarkan kayak gitu. Sekiranya Enggak, coba kamu- gini. kamu Coba. tahu Bapakku. Saya nanya gini aja. Ketika Yesus diutus, hukum yang terutama yang dibawa oleh Yesus apa? Hukum yang terutama, hukum kasih. Di mana datanya kayak gitu? Hukum yang terutama denganlah Israel apa? Hukum yang terutama ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di mana datanya itu hukum yang terutama itu? Di mana? Di mana? Ada. Bentar ya. Ini Hukum ada. yang terutama denganlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu Esa satu. Bentar. Kalau korupsi uang aja nah Ya, pokoknya ulang. korupsi Coba Bapak ayam. ulang tadi. Korupsi kok ayam. Lanjut. Ya, lanjut Bapak, lanjut. Di sini jaringan. Ya, bentar, saya cari jaringan ya. Baik, boleh. Saya cari jaringan. Gini Pak, semua para nabi itu hukum yang terutama itu sama. Mengenalkan satu Tuhan, yaitu Allah saja yang Tuhan. Itu doang hukum yang terutama itu. Nah kamu malah mentuhankan Yesus. Gak ada perintah itu. Iya, iman saya, Yesus adalah Tuhan dan Allah juru selamatku. Di mana datanya itu? Yesus adalah Tuhan itu. Coba saya nanya, yang Tuhan Bapa atau Yesus? Yesus adalah Tuhan di dalam Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya di mana datanya Yesus Tuhan? Coba, di mana datanya? Kata Yesus yang Tuhan Allah Bapa, Matius 11:25.
Yohanes Oh, dalilnya Kepas ini, 13 ini. Oke, sekarang gini Pak, gini saya mau nanya ke kamu ya. Yang namanya Tuhan itu menerima firman apa enggak? Tuhan itu. Ya? Oke, gini aja. Kalau Anda mentuhankan Yesus, pertanyaannya, Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Hah? Bisa nggak? menjalankan perintah Allah itu sendiri. Hah? Yang menjalankan perintah Allah itu sendiri. Loh, berarti yang Tuhan yang mana? Katanya Yesus Tuhan, kata Bapak. Tapi kok Yesus melakukan perintah Tuhan? Berarti Tuhan melakukan perintah Tuhan gitu. Ada Tuhan satu, Tuhan dua, Pak. Yesus menjalankan perintah Allah itu sendiri. Nah, berarti kalau Yesus menjalankan perintah Allah, yang mana yang Tuhan? Allah atau Yesusnya? Yesus adalah Tuhan di dalam Tritunggal Allah. Dan Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah di dalam Yesus, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah. Oke, Allah, Tuhan itu satu atau tiga sih? Tuhan itu Yesus dan Allah itu Tritunggalnya. Enggak, saya nanya, Tuhan itu satu atau tiga? Tuhan di dalam Yesus Kristus, tiga Allah di dalam satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ya oke, di mana datanya? Dengarlah Israel, Tuhan Allah itu aku di dalam Allah. Itu di mana datanya? Selamat malam. Ya, coba ini. Yesus adalah Coba ini Tuhan. perlindungi, ganti-ganti ini Bapak Jim ini kayaknya tidak paham Bible. Coba ini Gantian pelindungi. ya, gantian aja, gantian. Siapa aja. tahu? Ya gantian, siapa tahu dia paham Bible. Ayo, silakan. Oke, Pak Perlindungan dulu apa Pak Jimmy dulu? Enggak, ganti Iya. dulu Pak Pelindung dulu. Ayo, silakan. Oh, Pak Iya, Perlindungan dulu Pak Jimmy, standby dulu Pak Tadi- Jimmy ya, di mute dulu. Oke, lanjut. Mempertanyakan kenapa diturunkan yang tadi itu, saudara? Kagak turun sendiri. Pak Jimmy naik lagi Pak Jimmy. Turun sendiri. Yang dibilangnya itu, oh, oke lah. Karena biasa kalau udah bercerita jadi apa kan? Enggak. Sebenarnya yang nggak bagus kayak gitu. Maunya sampai pamitan dia baru turun, baru itu baru. Kagak di Dia itu turun sendiri karena tidak punya data bahwa Yesus mengaku dirinya firman. Akhirnya dia turun karena malu udah punya data gitu loh. Bentar, Pak Jimmy kalau mau naik lagi Pak Jimmy. Lanjut Pak Perlindungan. Iya. Yang dibilangnya itu tadi ada tertulis itu, kasihilah Tuhan Allahmu sepenuh hati, jiwa, akal budimu, dan manusia sesamamu, ada itu. Tapi mungkin nggak ingat di mana tertulis kan itu. Kalau saudara, kalau Yesus firman, dapat firman, inilah yang sangat mau kita cari bersama-sama. Yesus firman, dapat firman. Memang Yesus itu adalah firman yang menerima firman antara Bapa dan Anak. Itu dia. Iya kan, anak Allah itu bukan hanya Yesus. Salomo disebut anak Allah. Terus kenapa masalahnya? Wong anak Allah itu bukan hanya Yesus. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Iya, anak Allah yang Yesus dengar. itu Allah. Anak Allah yang dijanjikan Bapa di Gantian, surga, Pak, si pencipta sumber Sabar. segala Sabar, ini. alam, Tuhannya semua semesta alam, hanya kepada Yesus. Oke, ya, saya nanya. Jadi yang kamu tuhankan Allah atau Yesusnya? Allah, Yesus, Berarti ada dua. Roh Kudus, tidak bisa dipisahkan itu. Loh, oke. Kalau tidak bisa dipisah, Bapa itu ada di mana menurut Yesus? Di langit, Ya, berarti Yesus di berpisah. bumi, Nah, berarti berpisah dong. terpisah. Oke, sekarang kalau tidak Berpisah. berpisah, Yesus dan Bapa lebih tinggi mana? Lebih besar Bapa daripada Berarti berpisah Anak. dong. Berarti nggak sama, berpisah dong. Sama. Lebih Makanya besar mana kalau sama? Oke, kalau sama lebih besar mana, lebih tinggi mana? dengar dulu. Nah, silakan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Oke, berarti mereka juga Tuhan. Yohanes 17:21,
Yohanes 14:20. Aku Bapa mereka satu. Iya, Aku betul. di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Mereka Tuhan juga nggak karena satu dengan Bapa? Memang jadi satu di kerajaan Ya, surga. Berarti Di Tuhan kerajaan surga, kerajaan surga itu kan ada di dalam kerajaan itu kan satu. berarti yang satu dengan Bapa bukan hanya Yesus ya, mereka juga ya. Supaya dapat dulu poinnya, Yesus ini siapa? Oke, siapa Yesus itu? Yesus ini kalau nggak percaya kepada malaikat, nggak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada rasul. Ya langsung nggak pakai percaya data. Siapa Yesus itu? Pakai data, ayo. Saya pakai data. pakai harusnya. data. Dia percaya saja sama setan. Coba pakai data. Kalau saya Lukas 28, Lukas 8 ayat 28. apa? Siapa Yesus itu? Iya, supaya belajar saudara dari setan aja. Ya, silakan. Ya anda ini, saya belajar ke anda. Berarti anda setannya. Karena malaikat kan tidak kau percayai. Yesus tidak kau percayai. Rasul-rasul tidak kau. Tunggu. Jangan nyerah. Coba siapa Yesus itu? Katanya anda tidak tahu siapa itu Yesus. Anda tahu siapa itu Yesus? Coba pakai data. Lukas 8 ayat 28. Ya siapa Yesus itu? Perikopnya di sini, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yang saya bukan itu yang saya tanyakan. Yesus itu siapa menurut Yesus? Anak Allah yang maha tinggi dan Yesus itu adalah Anak Tuhan. Allah. Bukan Tuhan, anak Allah. Iya. Loh, terus kenapa kamu Tuhan kan anak Kalau Allah? anak Allah adalah Allah. Di mana? Berarti Salomo anak Allah. Gini loh. Dengar dulu, jangan lari-lari kau saudara. Kalau anak Allah itu adalah Ini Allah, kau. berarti orang Israel anak Allah. Keluaran 4 ayat 22. Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang Satu-satu disebut dulu. anak Allah. Roman 8:14. Berarti banyak dong. Tuhan itu berarti. Udah mau ku jawab, tidak mau Ya, mendengarkan. jangan pakai data, coba. Silakan. Makanya aku bilang tadi aku memegang apa yang ku katakan, tidak percaya kepada malaikat. Di Lukas 2 ayat 11 kata malaikat, sudah percaya kepada setan. Baca Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya, di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong itu? Setan. Oke, terus kamu percaya nggak Yesus anak Allah? Aku memohon kepadamu. Inilah kehebatan Tuhan Yesus. Gini loh, kamu kan mengatakan Yesus anak Allah. Dalilnya karena setan mengatakan Yesus anak Allah. Berarti kamu mengikuti setan, ucapan setan itu. Kan kau potong kau yang bicara belum lagi selesai dibaca. Udah apa kau? Ya, silakan. Jadi kau kesetanan. Ya, silakan coba. Kesetanan kau ini. Ya, silakan. Baca lagi coba. Dengar dulu, belum lagi selesai jadi kesetanan kau. Aku memohon kepadamu. Terus. Setan itu memohon kepada Yesus karena setan itu beribu-ribu ini. Nah, terus. Supaya engkau jangan menyiksa aku. Kata setan itu kan. Terus. Nah, jadi carilah di dunia ini negara yang paling hebat di dunia ini, tidak ada yang sanggup menghukum setan, tetapi Yesus sanggup menghukumnya. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang suci. Mana, Pak? Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," artinya banyak, sangat banyak. Jadi yang mengakui Yesus anak Allah adalah setan dan memohon kepada Yesus supaya dia. Sudah. Yang mengakui Yesus anak Allah adalah setan. Pertanyaannya, Kristen mengakui. Belum lagi didengarkan sampai selesai kan? Tunggu. Yang mengakui Yesus anak Allah adalah setan. Pertanyaannya, Kristen mengakui nggak Yesus anak Allah? Coba. Ngakuin gitu loh, Pak. Nah sekarang, Kristen mengakui nggak Yesus anak Allah?
Dibuka paminnya, Pak. Ya tak? Iya. Mengakui. Iya. Ya berarti setan. Itulah otakmu itu. Kesetanan kau. Katanya tadi ngomong, yang mengakui Yesus itu anak Allah adalah setan. Kristen mengikuti. Mengikuti siapa berarti? Setan. Iya, kaulah setannya. Tinggal, Pak. Ke sinilah dulu kita dulu. Halo. Ini mau turun aku ini. Kenapa, Karena nggak Bang? nyambung kau itu. Sabar dulu, Bapak. Sabar. Sudah berapa kali kita? Yesus adalah Tuhan. Perkataan Yesus atau perkataan malaikat. Pilih atau Yesus sendiri yang mengatakan dia Tuhan. Pilih dulu. Tadi setan kan sudah mengaku Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Oke, Pilih sekarang. dulu. Oke, menurut Yesus, yang Tuhan itu Yesus atau Bapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, Yesus itu Tuhan. Di mana datanya? Baca. Kata Yesus yang Tuhan Bapa, Matius 11:25. Iya, Matius 11 ayat 25. Baca dulu. Nanti dulu ke situ. Kita baca nanti Itu dulu. mana yang benar? 11. Yang benar mana? Kata Yesus yang Tuhan Bapa. Kata Kristen yang Tuhan Yesus. Yang mana yang sesat ini? Yesus atau Kristen? Tuhan langit, Allah Bapa, Tuhan bumi adalah Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan langit dengan Tuhan bumi beda gitu. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Oke, Yohanes Kamu yang 17 lari 21. otakmu. Yohanes Halo, 12. halo. Mau Oke. kita selesaikan dulu Yesus ini. Tunggu. Kalau kamu mengatakan aku dan Bapak satu gara-gara Yohanes 10:30, saya pakai Yohanes 17 ayat 21 dengan Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapak mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga. Karena satu dengan Bapak, gitu. Dalam kerajaan dia satu, dalam kerajaan surga. Di mana di situ ada kerajaan? Nggak ngomong kayak gitu. Karena otakmu nggak sanggup ke situ. Tuh, karena ada Kamu nggak datanya. sanggup. Karena datanya nggak ada. Karena kau mau menolak Tuhan Yesus itu. Gini, Kau Bang. kan menolak. Gini. Saya tidak menolak. Justru saya kenal Yesus. Yesus, kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Sriwil. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman Yesus? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman Yesus? Mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan firman itu Yesus? Aku Tidak sama sendiri. mereka. Yohanes 17:8. Yang mengutus kamu siapa, Sus? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu, Sus? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu, Sus? Di langit. Matius 18:19. Halo. Tunggu. Jadi saya kenal banget dengan Yesus itu. Yang tidak kenal itu Kristen. Tidak tahu siapa itu Yesus. Saudara, halo. Ya, Kitamu gimana? sendiri, kau kan Islam. Kau kan Islam. Kitamu sendiri mengakui meniru-niru. Ali Imran 45. Surah Maryam. Meniru-niru itu. Boleh saya luruskan aja, Bang? Sabar dulu. Jangan Iya, apa iya, dulu apa. Anda istirahat. Saudara, pelan-pelan. Sabar dulu. Ganti dulu kamu udah paham juga. Oke. Saya cari yang paham Bible, ayo Victor Oke. sekarang. Sebentar Ustaz. Jangan. Kita jeda dulu. Sabar. Sabar. Selamat. Kau apa kau di sini kau? Astagfirullahaladzim, sabar dulu. Ya Allah. Ini sabar dulu, Bapak Lindungan, sabar. Kita rehat dulu 10 detik untuk merelaksasi Komal Iwan Bila. Yuk semuanya 564 mata memandang. Silahkan kita posting ulang kembali bareng-bareng. Karena biar di sini kuat Komalnya Iwan Bila. Kita jeda Biar kita 10 uji detik. dulu Yesus ini, Sabar saudara. dulu, ya Allah ya Karim. Kita minta 10 detik dari sekarang. 10 yuk dan posting ulang, kita share. Yang belum absen silakan absen lock orange. 9 Sudah bisa? 8 10 detik sebentar Pak Victor. 7 yuk posting ulang bareng-bareng Ikhwan. 6 5 4 yuk yang belum absen Ikhwan silakan absen lock orange kembali. 4
3 posting ulang bareng-bareng 573 mata memandang. 3, 2, 1 mantap. Oke, dilanjut. Aku Bang Nimus. Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan ngomong apa saja, nanti saya yang akan membantah pakai data. Ayo. Oke, selamat malam rekan-rekan. Tadi saya sempat lihat ini, terus saya tergugah untuk menjelaskan dari kacamata kekristenan saya. Tadi ditanyakan, ini pertama saya mau tahu dulu, ini komalnya ini fungsinya buat apa? Untuk Buat ingin diskusi, tahu. dialog, diskusi. Dialog lintas saya. Oke. Jadi kalau untuk ingin tahu kekristenan, kenapa Yesus dikatakan sebagai Allah, itu bukan hanya anak Allah, tapi Allah anak. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi gitu. Kalau ditanya kenapa sebagai putusan aja, itu sudah jelas banget bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yang ditanyakan yang mana yang secara spesifik. Oke, kalau Yesus Allah itu sendiri, ajaran Yesus dari siapa? Kan memang Yesus itu Allah ya, dari Yesus sendiri, karena saat Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus selalu sekarang pakai data. Ajaranku dari Yesus, dari aku sendiri, di mana datanya? itu tadi kan sudah di Yohanes 10 itu. Aku dan Bapa Oke, adalah sudah satu. pakai data sekarang. Coba kamu jawab lagi, ajaran Yesus dari siapa? Itu kan data, aku dan Bapa Dari adalah siapa? satu. Ajaran Yesus dari siapa? Yaitu dari Yesus kan? Dari Kan Bapak, dari Yesus Bapak. Oke, sekarang. Nah, bagaimana? Benar. Dari Bapak atau dari Yesus? Dari Yang Bapak. berbicara itu kan Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Benar. Nah, terus. Nah, gimana ini? Kok beda? Yang ditanya apa? Ajarannya Yesus dari siapa? Loh, kan Yesus memang sudah Allah, Allah Bapa, Allah Oke, Anak, Allah. pakai data. Sekarang pakai data. Ajaranku bukan dari diriku. Berarti dari siapa? Ya memang kan sudah jelas. Dari siapa? Oke, Tuhan Yesus itu adalah utusan. Yang saya tanya dari siapa? Kok dia ngaku bukan dari dirinya? Dari siapa? Dari Allah. Nah, berarti Yesus bukan Allah dong. Kan ajaranku bukan dari dirimu, dari Allah yang mengutus aku. Yesus sudah mengatakan sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Oke. Satu. Terus mereka kan satu juga dengan Bapa, dengan Yesus. Apakah mereka Tuhan juga? Yang mana yang mereka? Oke, ini ya, saya kasih data. Yohanes 17 ayat 21. Aku Bapa, mereka satu. Yohanes 14:20. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Yohanes 17:14. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku Bapa, mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapa. Aku nggak buka data ini. Nah, ya makanya orang. Nah, ya intinya gitu. Kalau sudah jelas Tuhan Yesus sudah berkata, aku dan Bapa adalah itu Kalau adalah Yesus data. adalah Bapa. Kalau sampai Bapak dipertanyakan dan Yesus apa yang dipertanyakan tadi? yang kedua. Anda tidak punya data. Katanya ajaran Yesus itu dari Yesus. Tidak punya data. Padahal ajaran Yesus dari Bapa yang mengutus dirinya. Itu kan Yesus sendiri yang Kenapa? mengatakan. Kan Tuhan Yesus sendiri yang Iya, mengatakan. ajarannya dari mana? Coba. Yesus mengatakan ajaranku bukan dari diriku. Dari siapa? Ya dari Tuhan. Kan udah jelas itu. Aku dan Bapa adalah Siapa? satu. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Ya dari Allah lah. Loh, kalau satu kenapa? Kalau Satu kenapa ajarannya bukan dari dirinya? Kalau memang satu dia adalah Bapa, kenapa ajaran Yesus bukan dari dirinya? Untuk memperjelas saja bahwa yang dikatakan kepada pengajar-pengajar itu tadi siapa itu? Yang lawan bicaranya itu supaya jelas gitu. Supaya jelas bahwa sekarang Bapak dan Yesus lebih tinggi mana?
Satu, lebih tinggi Bapa karena Bapa Lebih tinggi adalah mana? benar-benar roh. Bapa adalah benar-benar roh, sedangkan Yang saya tanya Yesus lebih tinggi adalah mana? bentar dulu dengerin. Kan tadi nanya, dijawab nggak mau. Dan dijelasin dulu, dijawab dulu. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi Bapa. Di mana datanya itu? Ya sudah jelaskan itu Allah itu adalah roh dan Yesus itu manusia. Kalau Allah Yesus yang- dan Bapa lebih tinggi Bapa, berarti Yesus bukan Allah kan? Allah yang menjadi manusia. Gini loh Bang. Gini. Oke, saya Oke, jelaskan. Sekarang gini, kalau Yesus itu Allah menjadi Yesus gitu. Iya, Dengerin benar. dulu. Gimana? Yesus ada itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Di mana? Kenapa? datanya? Karena satu ada di kejadian di kejadian 3 Di pasal mana 3. datanya Yesus itu diutus untuk menebus Kejadian dosa? pasal Di 3 mana? ayat 17 itu dikatakan bahwa jika engkau memakan buah yang ada dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, maka saat itu juga engkau akan mati. Nah, terus? Setelah Adam dan Hawa memakannya, Nah, terus? akhirnya sudah pasti karena itu firman Allah pasti. Nah, terus? Akhirnya kematian itu menghinggapi manusia. Nah, terus? Jadi Allah yang sudah jelas dari awal menciptakan manusia serupa dengan gambarnya harus kembali lagi mengembalikan citra tersebut dengan hadir dalam tubuh Yesus Kristus yang adalah manusia Di mana datanya itu di mana? mati. Coba sekarang gini, Untuk yang bisa menginginkan Yesus mati itu siapa? Yang menginginkan Yesus mati siapa? Duh, itu sudah skenario Allah, Bang. Iya, di mana datanya? Yang menginginkan Yesus mati adalah Allah. Itu di mana datanya? Kata Yesus, iblis yang menginginkan Yesus mati. Itu skenario Allah dari awal Iya, karena ada punya data. Coba saya tanya ke Yesus. Tuh, Yesus, yang ingin kamu mati siapa Yesus? Sriwil, Yohanes 8:37. Yang kedua, iblis, Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Iblis kata Yesus yang menginginkan Yesus mati. Yesus sendiri melarikan diri dia. Yohanes 1:18. yang saya salah yang mana? Kan Yang saya kamu bilang salah. itu Coba. Itu- Yang menginginkan Yesus mati siapa? skenario Allah, Bang. Jadi mana datanya? Data apa lagi? Kan sudah jelas itu Tuhan Yesus ada Ini masuk coba di dalam- mana datanya? Yang menginginkan Yesus mati adalah skenario Allah. Itu di mana datanya? yang ngomong menginginkan atau enggak siapa? Yang Itu kan ini- skenario jelas itu Ini jalur. pergi ke sana, pergi ke sini pertanyaannya. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Tuhan Jadi Yesus. lari-lari. Karena Itu kalian salah. tidak punya data. Dengerin Sedangkan dulu. data ada di otak saya. Ya mau Iya, lari-lari. paham. Lari ke sana, lari ke sini. Gini loh, bukan Gini, lari-lari. dari awal Kalian aku udah- setiap ngomong tidak punya data. Saya punya data semua itu. Dari awal saya udah tanya maunya ini Yang sudah ditulis-tulis semua itu, dicomot-comot. kalau memang benar-benar pengen paham saya jelasin gitu. Loh, untuk apa Anda jelasin tidak pakai data, sedangkan saya menjelaskan pakai data? Kan aneh. Orang yang paham Bible Jelasin disuruh dulu. nanya kepada orang yang tidak tahu Bible. Cuma kalau pakai data tapi tidak paham. Ya sekarang coba, kamu pahamkan gimana caranya kamu memahamkan saya kalau kamu udah ngerti Bible. Berarti saya disuruh mendengarkan kamu ngarang-ngarang gitu. Kok ngarang? Ya sekarang coba pakai data coba. Dari awal itu sudah jelas di kejadian 1. Ya. Nah sekarang mana datanya bahwa skenario Allah Yesus mati bukan iblis? Saya pakai data saya. Iya. Mana datanya? Adam dan Hawa kan sudah jelas, sudah dihukum. Ya di mana datanya? Di kejadian 3 ayat 14 sampai 17. Apa bunyinya? Saat kamu memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, Terus? yang ada di tengah-tengah taman itu, saat itu juga engkau pada hari engkau akan Apa mati. hubungannya dengan Yesus? Tuh, Yesus kan mengembalikan citra Oke, Allah. coba. Tuhan akan mengembalikan dengan mengutus Yesus terus dibunuh. Itu di mana datanya?
Nggak ada, itu Dan kalau skenario. nggak ada, kenapain kamu ajarin ke saya? Wong saya menguasai Bible. Itu skenario. Itu skenario Allah karena satu Allah menciptakan Bang, manusia. gini loh bang, yang benar itu menurut Ini, Yesus. Bang, di Tuhan, kejadian bang, saat gini, tak ajarin Bible yang benar. Tuhan mengutus Yesus untuk menyelamatkan Seriwil karena saat itu Seriwil sudah keluar dari Taurat dan juga Seriwil ditindas oleh Romawi. Makanya di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil, Tuhan mengutus seorang juru selamat. Di zamannya Musa, Seriwil ditindas oleh Fir'aun. Maka Tuhan mengutus seorang Musa. Tujuannya menyelamatkan. Begitu juga di zamannya Yesus, tertindas lagi Seriwil. Tuhan mengutus lagi seorang, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan Seriwil dari penindasan. Tapi nyatanya malah Yesus yang ditindas. Kalau Musa diutus berhasil menyelamatkan Seriwil dari Fir'aun. Kalau Yesus menyelamatkan penindasan dari Romawi, Yesus yang ditindas oleh Romawi. Gagal dia. Ini yang benar. Kamu udah punya data. Ayo. yang mana? Kok langsung di mute? Itulah saudara. Ya, satu Oh, Tata, Allah. saudara Tata itu gak gagal Yesus itu. Allah. Disitulah pikiranmu, apa itu salah itu. Oke, Bang. oke, sekarang, oke, tunggu. Saya ngomong dulu, bentar. gagal, sekarang gini. Satu kali aja, habis itu saya turun. Tunggu. Kalau tidak gagal, Musa menyelamatkan Seriwil dari Fir'aun, Fir'aunnya yang mati. Pertanyaannya, ketika Yesus untuk menyelamatkan Seriwil dari Romawi penindasan, siapa yang mati? Yesus atau Romawi? Ayo jawab. Siapa yang mati? Menurut Kan keyakinan bangkit pada hari ketiga. saya Gak ada mati, bangkit. Bahkan dia Tunggu, bukan kebangkitan yang saya tanya, tapi nyatanya Yesus diutus tidak ada gunanya. Orang Romawi tetap menindas Yesus, menindas Seriwil. Baru di zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inilah yang membebaskan Seriwil dari Romawi. jangan Nggak ada, Bang. Nyatanya, Di luar ya coba. itu nggak Yang ada. menaklukkan Romawi itu sekarang gini. Coba, Oh, yang sama-sama mengalahkan kan. Romawi, coba jawab. Nah, ini tuh. Yang mengalahkan Romawi, Yesus atau Nabi Muhammad? Coba. Ayo. Karena Jangan di zamannya Muhammad. Yesus. Kalau bertanya kepada Yesus, tanyalah dulu. Karena kalau di zamannya Yesus, bukan Romawinya yang mati, Yesusnya yang ditindas. Bang, Ya, saya berarti kan? saya ngomong sebentar aja, habis itu saya turun. Ya, Bentar ya. silakan. Jadi intinya gini, Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk merasakan neraka. Jadi oleh dari itu Allah sendiri yang mengembalikan mereka untuk tujuan awal Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Anda kalau udah ngerti Bible, tidak usah. Saya udah butuh ocehan kayak gitu. Ini bukan gereja. Apologet Islam ini menguasai Bible. Ya, jadi percuma Anda jangan mengajari pagan kepada penonton. Seakan-akan kalau ajaran pagan itu kan gini, ketika Tuhan dewa menyelamatkan manusia, dia turun jadi manusia. Kalau ajaran samawi tidak gitu. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil atau manusia, Tuhan mengutus seorang yang diutus. Musa, Daud, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Itulah penyelamat. Diutus Tuhan. Manusia mereka. Ya kan kembali lagi. Kabur. Ya kalau gereja diajarin orang. Oke. Pokoknya khotbah udah pakai data, penontonnya pelangak-pelongo, iya. Nah kalau di dalam lintas agama tidak boleh kayak gitu. Ayo silakan. Pak Perlindungan mau dilanjutin? Iya, sebentar ya. Ada yang mau tuku tanggapi yang dibilang si Tata ini. Terus? Yang dibilangnya itu kan Yesus gagal. Sebenarnya visi dan misi kan ada. Yesus Yohanes 3:16 Yohanes 3:16 mulai dari 14 tertulis di situ.
kasih Allah yang begitu besar.